Sometimes I tend to lose myself when I'm out here on my own. I never seem to get it right, but I guess that's how it goes. Ever since you came around, can't nobody hold me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Santia. NIM saya F112118101. Saya dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan membahas tentang makul isu pendidikan 3T dengan dosen Dr. Usman Radiana. Pertama itu tentang pengertian daerah 3T. Daerah 3T merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Sebagian besar daerah 3T menjadi gerbang tempat batas Indonesia. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota provinsi menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Saya mengambil judul atau tema tentang perkembangan pendidikan di daerah 3T, khususnya daerah Kepulauan Karimata. Nah, pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan yang serius. Hal ini dikarenakan banyaknya daerah-daerah yang pulau-pulau yang kurang terpantau oleh pemerintah kita, sehingga terjadi ketidakseimbangan dari pendidikan yang berada di kota dan daerah yang kurang terpantau atau yang lebih sering dikatakan sebagai daerah tertinggal. Ada masalah atau kesulitan pemerataan pendidikan di daerah 3T itu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisasinya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, sehingga daerah terpencil sekalipun hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Yang kedua, sarana dan prasarana. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Yang ketiga, tata kelola guru. Kemendikbud 2016-2019 percaya untuk melakukan penuntasan masalah guru, kuncinya pada tata kelola guru. Tidak mungkin kita melakukan penataan menyeluruh tanpa ada perubahan-perubahan radikal di dalam tata kelola guru. Yang keempat, pendidikan dan tenaga kependidikan kurang inovatif. Nah, pemahaman guru akan pentingnya inovasi pendidikan akhirnya melahirkan metode pembelajaran yang konvensional, sehingga pembelajaran itu dinilainya terlalu monoton, tidak kreatif, dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima, sistem evaluasi belajar. Evaluasi pembelajaran yang menjadi wadah pengukuran terkait keberhasilan atau tidaknya peserta didik menyerap asupan yang diberikan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Evaluasi sangatlah berperan penting dalam memberikan follow-up terhadap perkembangan peserta didik, baik dalam aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Strategi dalam penyelesaian permasalahan. Yang pertama itu pembangunan gedung sekolah secara merata. Seperti kita ketahui bersama, saat ini pembangunan gedung sekolah yang selalu diutamakan adalah yang berada di perkotaan. Bangunan gedung sekolah yang lama dilakukan rehabilitasi sehingga menelan biaya yang besar. Daripada dana tersebut digunakan untuk membiayai program rehabilitas gedung yang sudah ada sebelumnya, alangkah bijaknya kalau dimanfaatkan untuk dialihkan pembangunan gedung sekolah yang belum ada di setiap penjuru pelosok daerah. Yang kedua, pembagian buku-buku pelajaran secara gratis.
Buku adalah sumber ilmu. Ketika pemerintah memberlakukan biaya setinggi-tingginya untuk harga sebuah buku, itu sama artinya dengan membatasi kemampuan seseorang dalam membuka wawasan pengetahuan mereka. Yang ketiga, tata kelola guru yang efektif ialah yang mampu melahirkan insentif dan memacu motivasi guru untuk memelihara dan meningkatkan kinerjanya secara terus-menerus sebagai jembatan profesional. Melalui orasi ilmiah yang disampaikan Unifa sebagai syarat pengukuhan guru besar bidang manajemen ilmu pendidikan dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Yang keempat, guru dihadapkan lebih inovatif dalam mengajar. Banyak guru yang kurang memahami cara berinovasi. Itulah mengapa rencana pemerintah meningkatkan mutu pendidikan terancam gagal. Kata Marsudi Sud dalam diskusi pendidikan bertajuk peningkatan mutu pendidikan melalui inovasi teknologi pendidikan di gedung PBNU Jakarta. Yang kelima, melakukan evaluasi pendidikan dengan baik dan benar. Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan prestasi belajar, perlu dilakukan evaluasi tidak hanya memberikan gambaran tentang kemampuan yang dimiliki peserta didik, tetapi dapat juga untuk memberikan informasi lain misalnya tentang sikap, minat, bakat, dan kepribadian peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Pak, misi Pak, Oh ya, mau numpang nanya nih Pak Heeh. tentang pendidikan di sini nih. Iya iya. Apakah boleh Pak? Oh silakan. Apa itu? Ini saya mau nanya lagi Pak. Hmm. Saya boleh Pak? Oke. Oke. Oke Pak. Pertanyaan pertama Pak, Heeh. bagaimana perkembangan pendidikan di daerah 3T menurut pandangan Bapak sebagai warga yang berdomisili di daerah ini? Oh perkembangan di sini itu ya jauh sekali ya Pak ya. Jauh sekali dari pendidikan di perkotaan. Oh iya Pak. Oke Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan kedua ya Pak. Oke. Jelaskan hambatan yang dirasakan selama terkait sistem pendidikan di daerah Bapak. Oh hambatan yang saya rasakan Pak ya. Iya. Hambatan yang saya rasakan ini memang jauh Pak ya. Yang pertama itu tenaga pengajarnya Pak. Tenaga pengajarnya itu karena di sini jauh sekali dari perkotaan sehingga tenaga pengajar yang ada sebenarnya itu yang dari kota itu enggan sekali ke sini Pak. Jadi itulah yang faktor pertama yang saya rasakan kenapa daerah di sini itu tertinggal sekali untuk pendidikannya. Kemudian faktor yang kedua itu sarana dan prasarananya Pak, itu jauh sekali, belum memadai Pak untuk belajar dan mengajar di sini Pak. Nah, itu aja Pak. Terima kasih ya Pak. Oke Pak.